mengenal karakter dan sifat pada tubuh kita. Karena untuk Anda menyimpulkan diri Anda seperti apa, perlu ilmu. Anda termasuk manusia yang tipe seperti apa, ternyata sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya dalam kitab ini, yaitu Al-Mansuri fit Tibb. Dia termasuk pengobat atau dokternya dari raja di masa silam atau kekhilafahan di masa silam, ya. Dan beliau ini termasuk yang dikenal dengan ulama, yaitu Ar-Razi, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang lahir pada tahun 251 Hijriah dan meninggal pada tahun 213 Hijriah. Ya. Beliau ini termasuk ulama yang mahir di zamannya dalam ilmu pengobatan, dan beliau jauh-jauh sebelum Ibnu Sina lahir. Dan Ibnu Sina muncul, ya, mengambil ilmu dari pendahulu-pendahulunya. Termasuk Ar-Razi ini orang yang mahir di zamannya, yang menjadi, bahkan buku beliau menjadi buku rujukan. Bahkan sudah diterjemahkan buku-buku beliau, ya, dengan berbagai bahasa yang ada di muka bumi ini. Orang-orang non-muslim pun sudah memanfaatkan buku ini untuk pengobatan mereka dari masa silam, ya, dan sampai detik ini buku-buku beliau Ar-Razi ini diterjemahkan masih ada. Dan ajaibnya, beliau menuliskan tentang bekal bagi kita untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Nah, kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dari surat, yaitu surat Adz-Dzariyat, ya, ayat yang ke-20 dan ke-21, kita bisa memanfaatkan teorinya Abu Bakar Ar-Razi, kita aplikasikan pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Di bumi ini Allah ciptakan apa? Ada air, ada hewan-hewan, ada tumbuhan, ya, dan segala isinya. Ternyata apa yang di bumi ini bermanfaat bagi tubuh kita, juga mencelakakan tubuh kita. Oleh karena itu, syariat tidak akan membiarkan, Allah Sang Khalik tidak akan membiarkan segala sesuatu yang mencelakakan hambanya tanpa penjelasan. Ayat ini isyarat, dan kemudian para ahlul Islam terkhusus dalam bidang pengobatan, mereka meneliti di bumi ada apa aja. Di bumi ada hewan-hewan. Ada hewan yang sifatnya dingin kering seperti pada daging sapi. Ada hewan yang sifatnya panas lembab seperti pada domba. Ya, ada hewan yang panas kering seperti kambing Jawa. Ada hewan yang sifatnya panas lembab lainnya, ada seperti ayam. Ada telur, warna kuning telur itu panas, putihnya dingin. Allah ciptakan lahmut tari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Lahmut tari adalah ikan, ditafsirkan dengan ikan, yang mana sifatnya ikan adalah dingin lembab. Semua ini yang Allah ciptakan ternyata bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Belum lagi tanamannya. Allah ciptakan labu kuning, sifatnya dingin, juga bermanfaat untuk mengobati orang yang sedih, menguatkan ginjal juga. Juga Allah ciptakan bidara dan buahnya. Allah ciptakan kurma, yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, di antaranya ada Umar bin Khattab, ya, tanaman yang semuanya bermanfaat apa di antaranya. Kemudian jawaban yang dijawab oleh Rasulullah sendiri adalah kurma. Dari akarnya
batangnya, isi kurmanya, isi pohon kurmanya, juga buah kurmanya, dari kurma buahnya yang mayangnya sampai kurma matangnya, kurma mentahnya, juga biji kurmanya, daun kurmanya, semua bermanfaat. Nah, dan tanaman-tanaman yang ada di negeri kita juga demikian, punya manfaat sendiri. Nah, dan ini apa? Kita tadabburi, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang yakin. Kita tadabburi apa yang ada di bumi ini. Kemudian lanjut firman Allah Subhanahu wa taala ayat setelahnya, ayat 21 dari surat Adz-Dzariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi diri Anda ini sifatnya panas apa enggak? Ya, diri Anda pemarah atau bukan? Diri Anda orang yang sabar atau bukan? Ternyata apa yang ada pada diri kita perlu diimbangi dengan apa yang Allah ciptakan di bumi. Dan obat sekali lagi gak jauh dari penyakit. Gak perlu ketika Anda sakit mengekspor diri Anda ke luar negeri. Gak perlu ketika Anda sakit Anda mengimpor obat dari luar negeri. Ya, gak perlu. Ya, Allah sudah menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Alimahu man alimahu jahilahu man jahilah. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Ya, tahulah orang yang tahu dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Di sini kata Al-Ba'li rahimahullah, bimbingan untuk apa? Kita belajar ilmu pengobatan biar tahu diri kita seperti apa, yang ada di sekitar kita sifatnya apa. Penting. Sebagaimana antum sering ikut kajian tentang mengobati penyakit hati kita dari riya, dari syirik, sum'ah, ujub, kibr, hasad, ya, kemudian gampang marah, ya, kemudian hati yang suka bermaksiat. Antum ikut kajian diajari sama ustaz-ustaz apa? Mengobati penyakit hati. Dibahas kitab Ad-Da' wa Dawa, dibahas kitab Tazkiyatun Nufus atau Nafs. Nah, wa kata para ulama, sebagaimana antum belajar ilmu pengobatan hati dari penyakit hati, antum juga butuh belajar ilmu pengobatan abdan, badan kita. Rahimakumullah jami'an. Penyakit itu, penyakit dan obat terkait dengan apa? Al-bidayah wan nihayah. Al-bidayah ini bibir kita sampai ke lambung kita, pencernaan kita, usus kita, sampai permisi akramakumullah sampai lubang dubur kita. Al-bidayah wan nihayah. Mau Anda jadikan al-bidayah wan nihayah sebagai obat atau penyakit, maka itu pilihan Anda. Rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl juga. Allah berfirman, "Sunallahilladzi atqana kulla syai'." Ya, ciptaan Allah ini semuanya Allah ciptakan betul-betul dengan apa? Itqan. Betul-betul sempurna, enggak ada cacat. Allah ciptakan tidak sia-sia organ kita, pencernaan kita, semuanya enggak ada yang sia-sia. Nah, oleh karena itu kita tadabburi. Afala tubsirun. Ayo kita tadabburi. Allah ciptakan apa yang ada di bumi pada diri kita tadabburi. Jangan sampai jadi orang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah sudah mewasiatkan, mereka punya hati tapi mereka enggak paham. Mereka punya mata tapi mereka enggak lihat. Mereka punya telinga tapi hakikatnya mereka enggak mau dengar. Maka mereka ini apa? Lebih sesat daripada binatang ternak. Lebih sesat daripada binatang ternak. Hati, mata, telinga adalah tempat masuknya hidayah. Kalau hati nggak punya pemahaman, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa dengar, walaupun mereka punya, tapi apa? Semua terkunci. Maka ini apa? Disebutkan Allah, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, anatominya, fisiologinya. Kita ingin tahu anatomi fisiologi, sifatnya lambung seperti apa. Lambung kalau kebanyakan makanan panas, kalau punya sakit mah, berarti sakit mah dia adalah sifatnya panas sesuai dengan makanan yang dia makan. Sebagaimana diwasiatkan Hippocrates. 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Hippocrates, bapak kedokteran Yunani sudah berwasiat, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Kalau Anda biasa makan yang sifatnya panas-panas, maka kalau Anda sakit mah Anda sifatnya panas. Maka obatnya yang dingin-dingin. Simple sekali. Kalau Anda suka makan dingin-dingin, ya, sifatnya dingin, rasanya dingin, maka jika Anda sakit mahnya Anda sifatnya dingin. Maka obatnya adalah yang panas-panas. Lawannya, sebaliknya. Sebagaimana Allah sebutkan sebagai isyarat bagi ahli pengobat dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, segala sesuatu berpasang-pasangan dari makhluk hidup ini. Allah bilang apa? Kullaha, semuanya. Langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan, surga, neraka, maksiat, taubat, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, al-haq, al-batil, ya, kebaikan, keburukan, ya, laki, wanita, jantan, betina. Nah, ion positif, ion negatif, panas, dingin, lembab, kering, semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Allah sebutkan kullaha, semuanya. Termasuk apa? Kalau makan, kalau bisa berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin. Nabi SAW bersabda ketika Nabi makan semangka dan kurma, berkata kepada Aisyah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, naksiru harru hadza bi burdi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita netralkan, kita pasangkan panasnya kurma rutop dengan dinginnya semangka dan sebaliknya. Coba ajib. Ketika sakit juga demikian. Ketika Anda sakit sama. Kalau sakit yang sifatnya panas, katakan lambung panas, obatnya dingin-dingin. Belum tentu obat sakit mah yang cocok untuk satu orang, cocok ke orang lain, belum tentu. Anda harus tanya. Ya, obat ini belum tentu cocok untuk semua penyakit pada semua kondisi. Kondisi masing-masing beda-beda. Nah, namanya obat instan, Anda harus tahu. Bukan semua obat instan, udah kalau punya sakit mah ini obat instannya pakai herbal ini. Enggak juga. Anda tanya dulu sifatnya mahnya kayak apa. Kalau obat instan ini sifatnya dingin, kasih ke dia bagi mah yang panas, enggak mengapa. Tapi kalau semua dipukul rata, ini obat instan untuk sakit mah, tunggu dulu. Ada konsep berpasangan di sini. Nah, seperti juga terdampak karakter. Ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan kita makan binatang buas. Ya, ternyata kata Ibnu Qayyim, orang yang biasa makan binatang buas akan mendatangkan karakter seperti binatang yang dia makan. Orang yang berpenampilan dari kulit-kulit hewan binatang buas, tasnya dari ular, bajunya dari baju harimau, misalkan, akan membawa karakter dia. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an, juga termasuk dibahas kalau orang sudah punya sifat panas, jangan banyak panas-panas. Ada orang Masya Allah sumbu pendek, gampang marah. Jangan makan makanan yang sifatnya panas. Jangan banyak cabai, jangan banyak kambing. Ini perlu ditadaburi. Perkara ringan seperti mungkin dianggap remeh oleh manusia. Ya, ngapain sih kita kajian seperti ini? Apa manfaatnya? Sangat banyak manfaatnya. Rahmatullah jami'an. Lalu kemudian kita coba ingin meringkas pembahasan. Tentunya waktunya sangat sempit sekali untuk membahas ini. Pernah kita lewati pembahasan ini, bukan semua kitab, hanya membahas tentang karakter diri kita, ingin tahu sifat kita sehingga cocok kita konsumsi apa. Ini butuh pembahasan 2,5 jam, hanya berapa lembar. Nah, tapi kita ingin ringkas semampunya. Nah, barakallahu fikum.